warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nur Imani, E2115401044 dari tingkat 2B Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pemeriksaan fisik bayi baru lahir esensial 1 jam, pemberian suntik vitamin K pada bayi baru lahir, dan pemberian salep mata pada bayi baru lahir. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir esensial 1 jam. Pemeriksaan atau pengkajian fisik pada bayi baru lahir dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kelainan yang perlu mendapat tindakan segera serta kelainan yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, dan kelahiran. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin jika terdapat kelainan pada bayi. Pengkajian fisik pada bayi dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama adalah pengkajian setelah bayi lahir. Tujuan pengkajian ini adalah pengkajian adaptasi bayi baru lahir dari kehidupan di dalam uterus ke kehidupan luar uterus, yaitu dengan melakukan penilaian Apgar. Tahap kedua adalah pengkajian keadaan fisik bayi baru lahir. Pengkajian ini dilakukan untuk memastikan bayi dalam keadaan normal atau tidak mengalami penyimpangan. Tujuan pengkajian adalah 1. Mendapatkan hasil yang valid, yang kedua mengetahui keadaan fisik secara umum, dan yang ketiga mengetahui kondisi normal atau abnormal. Kemudian ada prosedur pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Yang pertama, menginformasikan prosedur dan meminta persetujuan orang tua. Yang kedua, mencuci tangan dan mengeringkannya. Jika perlu, gunakan sarung tangan. Yang ketiga, memastikan penerangan cukup dan hangat untuk bayi. Yang keempat, memeriksa secara sistematis head to toe dari kepala hingga jari kaki. Mengidentifikasi warna kulit dan aktivitas bayi. Yang keenam, mencatat miksi dan mekonium bayi. Yang ketujuh, mengukur lingkar kepala atau KL, lingkar dada atau LD, lingkar perut atau LP, lingkar lengan atas atau lila, dan panjang badan atau PB, serta menimbang berat badan bayi atau BB. Yang kedelapan, mendiskusikan hasil pemeriksaan kepada orang tua. Dan yang terakhir, mendokumentasikan hasil pemeriksaan. Aspek yang perlu dikaji. Yang pertama ada riwayat, meliputi persalinan. Persalinan berapa lama, apakah spontan, kemudian neonatal, adakah mekonium, ataupun adakah trauma saat lahir. Yang kedua, keadaan umum. Secara keseluruhan, perbandingan tubuh bayi secara proporsional atau tidak. Kemudian bagian kepala, badan, dan ekstremitas, pemeriksaan ada atau tidaknya kelainan. Kemudian di tonus otot dan tingkat aktivitas, adakah gerak bayi aktif atau tidak. Yang keempat, warna kulit dan bibir, apakah kemerahan ataupun kebiruan. Yang kelima, tangisan bayi, apakah melengkung, merintih, ataupun normal. Tanda-tanda vital. Yang pertama, pemeriksaan frekuensi napas dihitung selama 1 menit penuh dengan mengamati naik atau turun perut bayi. Bayi dalam keadaan tenang, laju napas normalnya 40-60 kali per menit. Periksa frekuensi jantung dengan menggunakan stetoskop dan dihitung selama 1 menit. Laju jantung normal yaitu 120-160 denyut per menit. Yang ketiga, suhu tubuh bayi baru lahir normalnya 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius diukur dengan menggunakan termometer. Selanjutnya ada berat badan dan panjang badan. Berat badan bayi baru lahir yang normal itu berkisar antara 2.500 sampai 4.000 gram, diukur dengan keadaan tidak terbungkus, tetapi dalam melakukan pemeriksaan berat badan bayi lahir tetap harus dibungkus dan hasil dikurangkan dari berat bungkus bayi. Contohnya berat bayi dengan bungkus yaitu 3,50 kg. Kemudian berat bungkusnya 0,25 kg, sedangkan berat bayi yaitu ada di 3,25 kg. Panjang badan, rentangkan bayi dengan lembut dengan pita pengukur,
Ukurlah dari ujung kepala sampai ujung tumit. Normal panjang bayi baru lahir berkisar antara 45 sampai 53 cm. Kemudian ada kepala. Ubun-ubun ukuran bervariasi dan tidak ada standar. Ubun-ubun merupakan titik lembut pada bagian atas kepala bayi di tempat tulang tengkorak yang belum sepenuhnya bertemu. Kemudian ada sutura, molase, perubahan bentuk kepala janin atau molding atau molase. 0 itu untuk sutura terpisah, nilai 1 untuk sutura pertemuan dua tulang tengkorak yang tepat atau bersesuaian. Sedangkan untuk nilai 2 sutura tumpang tindih tetapi dapat diperbaiki, dan nilai 3 sutura tumpang tindih dan tidak dapat diperbaiki. Yang ketiga, penonjolan atau daerah cekung. Periksa adanya kelainan baik karena trauma persalinan atau kaput suksadenum, cefalohematom, atau adanya cacat kongenital atau hidrosefalus. Yang keempat, ukur tingkat kepala untuk mengukur ukuran frontal occipitalis kepala bayi. Selanjutnya ada telinga. Untuk memeriksa telinga bayi, tatap wajah bayi. Bayangkan sebuah garis melintasi kedua matanya. Normalnya beberapa bagian telinga harus berada di atas garis ini. Kemudian ada pemeriksaan mata. Lihat kedua mata bayi, perhatikan apakah kedua matanya tampak normal dan apakah bergerak bersama, dan lakukan pemeriksaan dengan melakukan penyinaran pada pupil bayi. Normalnya jika disinari pupil akan mengecil. Kemudian ada pemeriksaan hidung dan mulut. Yang pertama kita lihat apakah bayi dapat bernapas dengan mudah melalui hidung atau dada, atau ada hambatan. Kemudian lakukan pemeriksaan pada bibir dan langit-langit. Refleks isap dinilai dengan mengamati pada saat bayi menyusu atau dengan cara menekan sedikit pipi bayi untuk membuka mulut bayi. Kemudian memasukkan jari tangan untuk merasakan isapan bayi. Perhatikan adanya kelainan kongenital seperti labiopalastoskisis. Kemudian pemeriksaan leher. Pemeriksaan leher, apakah pembengkakan ataupun ada benjolan. Pastikan untuk melihat tiroid atau gumpalan di depan tengkorak belakang. Hal ini merupakan masalah pada bayi baru lahir. Kemudian yang ke-10 ada dada. Pada daerah yang diperiksa adalah bentuk dari dada, puting, bunyi napas, bunyi jantung. Dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop. Ada pemeriksaan bahu, lengan, dan tangan. Yang dilakukan adalah melihat gerakan bayi apakah aktif atau tidak, kemudian menghitung jumlah jari bayi. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan perut. Pada perut yang perlu dilakukan pemeriksaannya yaitu bentuk perut bayi, lingkar perut, penonjolan sekitar tali pusat, kemudian saat bayi menangis, ada perdarahan pada tali pusat, dinding perut lembek, atau pada saat bayi tidak menangis, dan benjolan yang terdapat pada perut bayi. Selanjutnya ada alat kelamin. Untuk bayi laki-laki normalnya ada 2 testis dalam skrotum, kemudian pada ujung penis terdapat lubang. Untuk bayi perempuan normalnya labia mayora menutupi labia minora. Pada vagina terdapat lubang, pada uretra terdapat lubang dan mempunyai klitoris. Untuk pinggul, tungkai, dan kaki. Untuk pemeriksaan pinggul, pegang tungkai kaki bayi, kemudian tekan pangkal paha dengan lembut ke sisi luar. Dengarkan atau rasakan adakah bunyi klik ketika menggerakkan kakinya. Jika mendengarkan bunyi klik, segera laporkan ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya, lakukan gerakan dengan lembut setiap kaki naik dan turun. Kembali dengarkan dan rasakan suara klik ketika Anda menggerakkannya. Pada pemeriksaan pinggul dan kaki yang perlu diperiksa adalah gerakan, bentuk simetris, dan panjang kedua kaki harus sama, serta jumlah jari. Selanjutnya, pemeriksaan punggung dan anus. Pada bagian ini yang diperiksa adalah pembengkakan ataupun ada cekungan
cara membalikkan badan bayi dan melihat punggungnya. Kemudian jari menuruni punggung bayi untuk merasakan benjolan pada tulang punggungnya. Pada anus diperiksa lubangnya apakah telah mengeluarkan mekonium ataupun cairan. Yang selanjutnya ada kulit. Pada kulit yang perlu diperhatikan yaitu vernix atau cairan keputih-putihan, keabu-abuan, kekuning-kuningan, berminyak dan berlendir yang berfungsi melindungi kulit bayi agar tidak tenggelam oleh air ketuban selama ia berada di dalam rahim. Warna, pembengkakan ataupun bercak hitam dan tanda lahir. Untuk Apgar score, yang pertama ada appearance atau color, warna kulit. Nilai 0 jika bayi terlihat biru ataupun pucat. Bernilai 1 jika tubuh kemerahan ataupun ekstremitas biru, dan nilai 2 jika tubuh dan ekstremitas kemerahan. Untuk pulse atau heart rate, denyut nadi, nilai 0 jika tidak ada, nilai 1 jika kurang dari 100 kali per menit, dan nilai 2 jika lebih dari 100 kali per menit. Untuk G atau grimace atau refleks, nilai 0 jika tidak ada, nilai 1 jika gerakan sedikit, dan nilai 2 jika menangis. Untuk A atau activity ataupun tonus otot, nilai 0 jika lumpuh, nilai 1 untuk fleksi lemah, dan nilai 2 jika aktif. Kemudian yang terakhir untuk R atau respiration atau usaha nafas, nilai 0 jika tidak ada nafas, nilai 1 jika nafas lemah merintih, dan nilai 2 jika tangisan kuat. Jika penilaian 7-10 jumlahnya berarti normal. Jika jumlahnya 4-6 dikategorikan bayi mengalami asfiksi sedang, ataupun nilai 0-3 dikategorikan untuk asfiksia berat. Selanjutnya pemberian suntikan vitamin K pada bayi baru lahir. Vitamin K adalah vitamin yang larut dalam lemak, merupakan suatu natfokuinon yang berperan dalam modifikasi dan aktivasi beberapa protein yang berperan dalam pembekuan darah, seperti faktor 2, 7, 9, 10, dan antikoagulan protein C dan S, serta beberapa protein lain seperti protein Z dan M belum banyak diketahui peranannya dalam pembekuan darah. Pentingnya vitamin K untuk bayi baru lahir ini adalah untuk membantu proses pembekuan darah dan mencegah perdarahan yang bisa terjadi pada bayi. Vitamin K juga penting bagi bayi baru lahir karena kadar vitamin ini dalam tubuhnya masih sangat sedikit. Perdarahan akibat kekurangan vitamin K bisa dicegah dengan mudah. Caranya adalah dengan memberikan suntikan vitamin K ke bagian otot paha bayi segera setelah ia lahir. Kemudian, terkadang suntik vitamin K juga bisa ditunda hingga 6 jam setelah bayi dilahirkan agar ibu bisa melakukan inisiasi menyusu dini terlebih dahulu. Setelah disuntikan, sebagian besar vitamin K disimpan di organ hati dan digunakan dalam proses pembekuan darah. Untuk dosis vitamin K pada bayi baru lahir, vitamin K sebagai fitomenadion 1 mg dosis tunggal dapat diberikan secara intramuskular pada saat bayi lahir. Hal ini mencegah perdarahan akibat defisiensi vitamin K pada bayi. Untuk bayi prematur dapat diberikan 400 mcg per kilogram BB maksimal 1 mg. Untuk pemberian salep mata pada bayi baru lahir. Pemberian salep mata pada bayi baru lahir adalah pemberian salep mata steril pada mata bayi baru lahir untuk profilaksisi. Tujuan untuk mencegah infeksi mata diberikan segera setelah proses IMD dan bayi selesai menyusu, sebaiknya 1 jam setelah lahir.
Cara pemberiannya yaitu dengan memberikan salep mata pada mata bayi dalam satu garis lurus, mulai dari bagian terdekat hidung menuju ke luar mata. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa diajukan di kolom komentar. Kemudian jika ada saran, bisa juga dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.